Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Student konten siswa Sayogya, jumpa lagi hari ini di video selanjutnya gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan tugas berhubungan dengan pertanyaan penasaran tentang tema yang kita sudah sepakati ya, tentang lebah trigona gitu. Pertanyaannya Masya Allah keren-keren banget. Itu artinya fitrah belajar teman-teman itu tumbuh gitu ya. Semoga ini bisa dipertahankan dan bahkan ditingkatkan gitu. Nah, hari ini kita akan diskusi begitu, bicara tentang lebah trigona. Nanti ada Pak Ferry yang akan bersama-sama kita juga bercerita tentang lebah trigona begitu. Bahkan Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Selamat sore. Ya, begitu. Mau ngobrol apa ini hari ini? ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang lebah. Karena kemarin sudah banyak pertanyaan dari teman-teman ini tentang lebah. Memang ada yang mengirimkan 1, 2, 5, bahkan ada yang mengirim lebih dari 20 gitu. Itu keren banget. Ya, hari ini kita akan diskusikan, tapi hari ini kita belum kupas semuanya ya. Kita sebagian dulu gitu. Ini dulu mungkin bisa langsung aja dimulai ya. Iya. Jadi pertanyaan pertama ini jadi pertanyaan dari banyak teman-teman. Apa sih sebenarnya perbedaan antara tawon dan lebah? Ya. Oke. Ya. Tawon dan lebah. Ya. Ya, untuk teman-teman, kenapa sih saya, Bu Desi, kemudian Mbak Elma dan Bu ini itu memilih topik lebah gitu ya? Karena ini melanjutkan pembelajaran sebelumnya dan tanpa alasan gitu ya. Kami mengangkat tema lebah gitu ya, bukan tanpa alasan maksudnya. Jadi lebah itu salah satu binatang yang disebutkan di dalam Al-Quran gitu ya. Maka dijelaskan di situ lebah itu dikasih ilham, langsung diberikan hikmah sama Allah. Kenapa enggak ular gitu, kenapa enggak cicak gitu ya, tapi lebah ya. Dan selama ini kita sering ketukar gitu ya, ketukar antara lebah dengan tawon ya, dengan tawon ya. Mungkin ada beberapa orang yang sudah bisa membedakan, tapi ada juga yang belum gitu ya. Ya, pada intinya secara kasat mata, secara bentuk itu beda jauh antara tawon dengan lebah ya. Kalau tawon itu menyengat, lebah juga menyengat ya, tapi karakter sengatannya beda. Itu yang pertama ya, dari sengatannya kalau tawon itu bisa menyengat berkali-kali ya. Pak Ferry pernah punya pengalaman naik satu pohon, tersengat itu berkali-kali kepalanya ya oleh satu tawon. Tapi kalau lebah itu ketika menyengat tubuh kita itu akan terbawa gitu ya, sengatannya akan nempel terus di kulit, kemudian ketika dicabut nanti bagian dalam perutnya, ususnya itu akan ketinggalan, akan menempel terus. Jadi ketika sudah keluar otomatis dia akan mati ya. Jadi senjatanya dipakai seumur hidup gitu ya, setelah dipakai yang mati ya. Itu karakter sengatannya. Karakter sengatan yang lain adalah lebah itu punya sengatan yang jauh lebih ringan gitu ya. Jadi sering digunakan sebagai terapi ya, terapi untuk yang sakit kepala, yang pusing gitu ya, biasanya menggunakan terapi lebah gitu, disengat gitu bagian tengguknya, kemudian ditepuk-tepuk dan dipijat-pijat nanti supaya lancar. Tapi kalau tawon itu daya sengatnya, racunnya mungkin berbeda karakternya, sehingga ketika disengat itu akan menimbulkan iritasi dan bengkak yang luar biasa. Bahkan kalau bisa disengat lebih dari 3 sengatan biasanya bisa sampai terjadi demam gitu, kalau anaknya kecil kemudian nggak kuat gitu. Terus untuk perbedaan yang lain adalah ukuran lebah jauh lebih kecil daripada tawon ya. Walaupun ada beberapa jenis lebah, terutama bumblebee ya, bumblebee itu yang gemuk, itu gendut bulat gitu, itu lebih besar dari tawon, tapi ukurannya bulat gitu ya. Kalau tawon itu lebih langsing ya, karena ternyata setelah kita pelajari, tawon itu masuk keluarga Vespa ya.
Mungkin teman-teman nama Vespa taunya motor gitu ya. Nama Vespa itu tawon ya, kerabat tawon. Tapi kalau lebah itu keluarga apis ya, keluarga apis. Ini ukurannya lebih besar ya dan lebih ramping. Kalau tubuh lebah itu dipenuhi dengan bulu-bulu halus gitu ya. Kalau tawon itu tidak dipenuhi dengan bulu, walaupun ada sedikit biasanya beberapa jenis, tapi kebanyakan itu mulus ya, mulus dan mengkilap ya, karena karakternya ini juga Allah sudah mengilhamkan. Kalau lebah itu nanti dia akan terbang dari satu tanaman, dia akan menempel di bunga. Jadi dengan bantuan bulu-bulu yang ada di sekitar seluruh tubuhnya itu akan menerbangkan serbuk-serbuk sari sehingga menempel ke putik gitu ya, sehingga akan terjadi membantu proses pembuahan. Tapi kalau tawon justru jarang menempel di bunga gitu ya. Walaupun ada beberapa tawon yang suka main di bunga, tapi intinya sebenarnya adalah mereka mencari mangsa, mencari serangga yang lebih kecil gitu yang lain. Jadi makanannya kalau lebah itu madu gitu ya, madu serbuk sari yang ada di tanaman. Tapi kalau tawon makanannya itu binatang lain. Jadi tawon itu predator, tapi kalau lebah itu vegetarian ya, hanya mengambil serbuk sari ya, kemudian sirup atau cairan yang ada di dalam bunga ya, kemudian ya bisa diolah menjadi madu. Terus ciri yang lain, tawon itu tidak menghasilkan madu, walaupun ada satu atau dua jenis tawon yang menghasilkan madu, tapi sebagian besar tawon tidak menghasilkan madu atau tidak memproduksi madu. Kalau lebah jelas memproduksi madu ya, dengan tingkat ada yang banyak ada yang sedikit. Begitu kurang lebih ya tentang perbedaan tawon dengan lebah. Oke, begitu teman-teman perbedaannya. Nah, penasaran berikutnya adalah apa perbedaan antara lebah madu dengan lebah trigona? Ya, lebah trigona. Ya. Ini seperti dua hewan yang mirip gitu ya, tapi ternyata beda ya tampaknya. Oke. Ya. Lebah trigona. Ya, lebah trigona. Lebah trigona itu salah satu lebah yang terkecil. Ya, lebahnya bentuknya kecil sekali. Biasanya lebah pada umumnya, terutama lebah madu ya. Lebah madu itu ukurannya bisa sampai 2,9 cm ya. Jadi kurang lebih hampir 3 cm ya. Itu untuk ukuran ratunya. Ya, untuk ukuran ratunya. Tapi kalau trigona jauh lebih kecil lagi, di bawah 1 cm. Ya, kalau ratunya mungkin agak 1 cm lebih sedikit gitu ya. Nah, trigona merupakan satu-satunya lebah yang tidak mempunyai sengat. Ya, jadi termasuk ada yang tanya ya kemarin terus bagaimana cara trigona melindungi diri? Ya, semua jenis lebah itu dianugerahi dengan taring ya, gigi yang sangat tajam. Ya, selain ada sengat, nah kalau trigona karena tidak mempunyai sengat, dia mempunyai gigitan yang cukup tajam gitu ya, sehingga dengan gigitan yang tajam ini lebah trigona biasanya bisa melukai kulit-kulit pohon untuk keluar getahnya, kemudian getahnya bisa dibawa dan bisa digunakan untuk membangun sarang ya, gitu ya. Terus warnanya, kalau warnanya trigona biasanya lebih kecil dan hitam, coklat gitu ya, bukan yang coklat tapi kebanyakan hitam. Kalau lebah biasanya warnanya kuning dan hitam ya, walaupun kadang ada yang semu kecoklatan begitu ya. Itu untuk beda lebah dengan lebah trigona. Nah, kalau kita melihat sejarah perkembangan ya, lebah itu zaman Pak kecil gitu ya, kalau kita minum madu itu biasanya madunya memang alami karena sejak tahun 1900-an ya, sebelum abad 19 orang itu mengkonsumsi madu ya, dengan mengkonsumsi madu yang ada di alam ya, dari hutan diambil, kemudian diambil madunya dan dikonsumsi. Tapi setelah abad 19 ke sini orang sudah mulai pintar mungkin ya, dengan teknologi, dengan rekayasa segala rupa gitu ya, sehingga lebah bisa diternak, bisa dibudidayakan gitu ya, bisa dibudidayakan. Jadi sekarang kita mengkonsumsi madu biasanya madu yang sudah dibudidayakan gitu. Baik.
itu terjelaskan ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah menyimak video sebelumnya, bahwa ya Allah sudah memerintahkan begitu ya ke lebah-lebah ini untuk membangun sarang-sarangnya di gunung-gunung, kemudian di pohon-pohon, atau di rumah bikinan manusia gitu ya. Yang itu yang mana itu yang dibudidayakan ya berarti ya. Jadi sudah menjawab ya, habitat asli sebenarnya lebah itu di pohon ya, di pohon yang berlubang atau keropos, kemudian di batu ya, biasanya di batu-batu karang gitu ya yang berlubang-lubang bisa menjadi sarang. Kemudian di bambu ya, biasanya bambu-bambu di papringan ya, kalau banyak orang bilang itu ada bambu yang sedari kecil atau sedari bung itu biasanya sudah dilubangi oleh binatang ya, karena masih lunak ya, sehingga ketika dia dewasa nanti bisa sebagai sarang lebah gitu, sebagai sarang lebah. Oke, kalau jenis ininya jumlah lebah ini berapa banyak sih? Oke, jumlah lebah kalau jumlah lebah dalam satu koloni itu cukup banyak ya, karena seorang ratu ketika dikawini oleh satu pejantan ya, pejantannya satu dan satu ratu itu bisa menghasilkan 200.000 kayaknya, 200.000 telur kalau nggak salah ya. Jadi kita bisa cek lagi, bisa sampai 200.000 telur gitu ya. Jadi setiap satu koloni lebah madu itu yang besar itu bisa sampai 75.000 populasi. Itu yang lebah madu. Kalau tawon itu lebih sedikit ya. Kalau tawon, kalau kita lihat di rumah-rumah ya, tawon kertas itu cuma 5, 10 itu udah cukup banyak gitu ya. 12. Nah, kalau untuk tawon, jenis tawon yang lain, tawon yang bisa membuat sarang besar itu maksimal biasanya cuma sampai 10.000 populasi saja. Bagaimana dengan trigona? Kalau trigona kurang lebih sama, ukurannya memang jauh lebih kecil dan daya produksi madunya juga lebih sedikit ya. Tapi jangan salah ya, madu trigona biasanya lebih mahal ya. Nanti berhubungan juga dengan salah satu yang diproduksi trigona adalah propolis. Oh gitu. Nah, melanjutkan itu aja dulu Pak. Mungkin bisa dibahas produk dari lebah ini apa aja gitu. Ya, kalau bicara tentang madu, biasanya kita bicara tentang lebah ya. Ya, karena madu itu adalah produk dari lebah. Nah, kalau bagaimana cara lebah itu menghasilkan madu, nanti bisa kita obrolkan selanjutnya ya. Mungkin kalau kita ceritakan akan menarik ya, karena rasanya enak, manis. Tapi ada yang tahu lebah itu madu itu adalah cairan yang diambil dari bunga, kemudian diminum, dimasukkan ke dalam perut, diolah, dicerna, kemudian dimuntahkan lagi ke dalam sarangnya ya, ditaruh di kantung-kantung sampai terjadi agak mengering gitu ya, kondisi airnya sedikit menguap. Tapi itu menjadi suatu kebaikan yang luar biasa gitu ya. Nah, apa saja sih yang diproduksi oleh lebah gitu ya? Yang pertama, madu ya. Lebah itu menghasilkan madu ya. Madu itu cairan atau sirup yang sangat kental, kemudian rasanya manis, enak, dan banyak mengandung kebaikan, banyak mengandung energi ya, biasanya digunakan sebagai sumber energi dan nutrisi. Terus yang kedua adalah polen ya, atau ada yang bilang bee pollen ya. Bee pollen itu adalah nektar atau yang diambil dari bunga, itu biasanya warnanya keputihan ya. Kalau madu itu agak bening, kalau polen itu agak keputihan ya, agak kental. Dan polen itu banyak mengandung protein ya, sehingga karena polen ini sebagai sumber makanan ya bagi lebah. Tapi kalau sudah menjadi sisaan dari lebah kemudian dikonsumsi sama manusia, polen itu banyak mengandung tadi protein, kemudian mengandung apa ya istilahnya kalau di iklan itu flavonoid ya, sehingga bagus untuk regenerasi sel, atau ketika kita terluka atau kita rusak gitu selnya, itu akan mudah diperbaiki dengan mengkonsumsi bee pollen. Terus yang ketiga adalah propolis ya. Nah, propolis memang dihasilkan dari beberapa jenis lebah, tapi propolis yang paling bagus dan paling banyak itu dari trigona ya. Karena kalau sarang madu yang dari lebah madu biasa itu mereka tidak terlalu banyak mengambil getah ya, banyak mengandung getah.
Tapi mereka banyak membuat sarang itu dari lilin ya. Lilin itu juga ada yang dari getah, ada yang dari daun-daun gitu ya. Nah, kalau Trigona menghasilkan propolis itu, propolisnya diambilkan dari getah ya, dan propolis banyak mengandung antibiotik ya. Mungkin propolis baru ngetren 2000-an, tahun 2000-an ke sini ya, itu baru ngetren sebagai obat gitu, propolis ya. Banyak sekali produk macam dari propolis ini ya, untuk obat terutama dan untuk industri farmasi ya. Terus kemudian selanjutnya apa yang dihasilkan dari lebah adalah lilin ya. Lilin itu biasanya kalau di lebah madu adalah sarangnya ya, sarangnya. Jadi membuat sarang yang bentuknya itu unik ya, segi enam. Itu kalau madunya sudah dihabiskan, kita peras gitu ya, atau kita saring, sarang ini bisa kita lelehkan ya. Ini juga bukan sekedar kayak lilin yang kita nyalakan ya. Kalau lilin yang kita nyalakan ini dari lemak ya, tapi ini lilin yang dari lebah itu minim lemak, sehingga lilin ini juga harganya beda, harganya mahal untuk industri kosmetik dan industri farmakologi. Kemudian produk yang lain adalah sengat ya. Racun sengat dari lebah itu banyak yang digunakan sebagai terapi ya, sebagai terapi pengobatan alternatif gitu ya. Karena daya sengatnya itu mengandung beberapa zat yang memang bisa melawan virus atau melawan bakteri, bahkan melawan racun yang ada di dalam tubuh kita. Itu ternyata ya. Luar biasa banget, Masya Allah ya, manfaatnya banyak sekali gitu. Nah, itu gambaran sekilas gitu ya tentang lebah. Perbedaannya tadi teman-teman sudah menyimak perbedaan antara tawon, Ya. lebah, kemudian antara lebah Trigona dan lebah madu. Semoga ini bisa menambah pemahaman teman-teman Ya. tentang lebah ini. Dan ini baru pengetahuan Pak Ferry yang ya, istilahnya Pak Ferry dapat dari kecil hingga dewasa ya. Mari kita sama-sama riset, mari kita sama-sama belajar gitu ya. Syukur-syukur besok Pak Ferry carikan lebah gitu ya. Nanti kita tangkap, kita zoom gitu ya. Bukan diajak zoom gitu ya, tapi di zoom biar kelihatan gitu. Yang real gitu ya. Mari kita sama-sama, yang mungkin di rumah belum bisa keluar ya bisa browsing ya, kita cari tahu gitu. Nanti kita bisa sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi ya. Baik, cukup Ya. ya. Baik ya, baik teman-teman, begitu diskusi kita sore hari ini, sedikit memang tapi semoga bermanfaat. Cekap semanten atur kawula. Terima kasih banyak sudah menyimak lagi. Salam dari Sayogya, Sekolah Alam Yogyakarta, dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.